Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Laura Andini, mahasiswa Semba 47 dari MMUGM Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Employer Branding terhadap retensi karyawan dengan kontrak psikologis sebagai variabel mediasi. Studi dilakukan pada PT Bank AI Tbk. Dalam era bisnis modern saat ini, ekosistem korporat terus mengalami ekspansi tanpa henti. Faktor yang menjadi keunggulan dari perusahaan tidak hanya terbatas pada modal finansial ataupun pada kemampuan teknologi digitalnya, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Mindset All pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa manusia adalah aset strategis utama bagi perusahaan dalam keberlanjutan sebuah organisasi. PwC pada tahun 2022 mendapati bahwa hampir setengah dari eksekutif global menilai bahwa tantangan terbesar organisasi saat ini adalah menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Turnover yang tinggi bisa menyebabkan meningkatnya kebutuhan atau biaya rekrutmen, hilangnya intelektual kapital, serta berpotensi mengganggu stabilitas operasional dan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan strategi yang efektif untuk bisa menarik dan juga mempertahankan talenta terbaiknya. Salah satu konsep yang relevan dalam hal ini adalah konsep employer branding, yaitu upaya bagi perusahaan untuk bisa membangun citra yang positif sebagai tempat bekerja yang bisa memberikan nilai tambah dan manfaat bagi karyawannya. Seperti yang telah dijelaskan Ambler dan Barrow sejak tahun 1996. Dalam konteks penelitian ini, PT Bank AI menjadi salah satu organisasi yang menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena Bank AI berhasil menjaga tingkat retensi karyawannya lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan nasional. PT Bank AI juga telah menjalankan berbagai strategi inisiatif untuk bisa memperkuat citranya sebagai employer of choice. Di antaranya adalah beasiswa internal atau beasiswa yang diberikan kepada karyawannya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua ada program kesejahteraan karyawan, di mana melalui inisiatif ini Bank AI berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Lalu yang ketiga adalah pelatihan berkelanjutan yang menjadi bagian dari strategi learning culture di Bank AI. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis saja, tetapi juga pada kemampuan soft skill seperti komunikasi, leadership, teamwork, dan lain sebagainya. Berkat berbagai upaya tersebut, Bank AI berhasil membuktikan bahwa tingkat turnover-nya relatif lebih rendah dibandingkan dengan industri perbankan nasional, yaitu di bawah 5% per tahun. Sementara data dari OJK untuk rata-rata industri perbankan nasional ada di angka 8-12% per tahun, terutama pada kelompok usia muda. Penelitian ini berangkat dari fenomena di industri perbankan Indonesia, di mana persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik itu semakin ketat. Tingkat turnover karyawan yang tinggi berpotensi mengganggu stabilitas operasional perusahaan dalam jangka panjang, dapat mengancam keberlanjutan bisnis juga. Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan di industri perbankan sebagai industri yang bergerak di bidang layanan. Kenapa? Karena sektor ini sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi layanan dari para karyawannya. Untuk menjawab tantangan tersebut, employer branding hadir sebagai strategi penting untuk membangun citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ambler dan Barrow pada tahun 96 yang menekankan pada nilai ekonomis, fungsional, dan juga psikologis yang dirasakan oleh karyawan. Namun, pada penelitian-penelitian terdahulu, lebih berfokus pada dimensi eksternal dari employer branding, yaitu bagaimana perusahaan bisa menarik perhatian atau minat dari calon pelamar atau calon karyawan. Sementara dimensi internal dari employer branding, yaitu untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada di perusahaan, masih cukup jarang dikaji. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh employer branding dapat membawa dampak terhadap retensi karyawan serta peran kontrak psikologis relasional sebagai mediator. Adapun dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab, yang pertama adalah apakah employer branding menginfluensi positif pada retensi karyawan di sektor perbankan Indonesia, khususnya di Bank AI. Lalu yang kedua adalah apakah kontrak psikologis relasional berperan sebagai mediator influensi employer branding pada retensi karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif employer branding terhadap retensi karyawan di sektor perbankan Indonesia, khususnya di Bank AI.
dan juga bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran dari kontrak psikologis relasional sebagai variabel mediasi dalam pengaruh antara employer branding dan retensi karyawan. Penelitian ini didasari oleh beberapa teori. Yang pertama adalah teori payungnya, yaitu Social Exchange Theory, yang pertama kali diperkenalkan oleh Blau di tahun 1964, yang menjelaskan bahwa interaksi sosial pada dasarnya merupakan proses timbal balik atau reciprocity yang terjadi antara dua pihak. Dalam konteks pekerjaan, teori ini menggambarkan hubungan kerja yang merupakan hubungan timbal balik, di mana karyawan akan memberikan atau menunjukkan loyalitas dan kinerja terbaiknya ketika mereka merasakan adanya pertukaran yang adil, baik dalam bentuk materi maupun emosional. Teori yang kedua adalah employer branding yang diperkenalkan oleh Ambler dan Barrow, yang menginterpretasikan employer branding sebagai koleksi keuntungan operasional, monetaris, serta mental yang dipresentasikan oleh korporasi terhadap personel pekerjanya. Sementara itu, Tanwar dan Prasa tahun 2016 memperkenalkan ada 5 dimensi dari employer branding: lingkungan kerja, pelatihan dan pengembangan, keseimbangan kerja dan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kompensasi dan manfaat. Semua dimensi ini diyakini bisa membentuk persepsi positif yang dapat meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Teori yang ketiga adalah terkait dengan kontrak psikologis yang dikenalkan oleh Argris dan selanjutnya dikembangkan oleh Rousseau di tahun 95. Kontrak psikologis ini bersifat implisit dan terbentuk dari persepsi serta pengalaman interaksi antara kedua pihak. Kontrak ini menggambarkan keyakinan karyawan terhadap kesepakatan yang sifatnya timbal balik dengan organisasi. Kontrak psikologi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaksional, yang kedua adalah relasional. Untuk kontrak psikologis relasional menekankan pada hubungan jangka panjang yang ditandai oleh adanya dukungan emosional, keadilan, dan rasa memiliki. Yang terakhir adalah terkait dengan retensi karyawan, di mana retensi karyawan diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam menjaga agar karyawan yang memiliki potensi dan berkinerja baik tetap bertahan bekerja untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, Festing dan Schaffer tahun 2014 menyatakan bahwa strategi employer branding yang baik memiliki peran penting dalam mempertahankan talenta lintas generasi. Hal ini menunjukkan bahwa employer branding bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menarik calon karyawan, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan komitmen dan loyalitas di kalangan karyawan yang sudah ada. Lalu Bharadwaj et al. 2021 memberikan gambaran mengenai retensi karyawan yang dipengaruhi oleh employer branding melalui peningkatan kepuasan dan juga komitmen kerja. Berdasarkan hal ini, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah employer branding berpengaruh positif terhadap retensi karyawan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Al-Zaid dan Dukayak di tahun 2023 pada sektor perbankan Arab Saudi membuktikan bahwa kontrak psikologis relasional memediasi relasi antara employer branding dan retensi karyawan. Hal ini menandakan bahwa employer branding akan memperkuat ikatan emosional yang menjadi dasar loyalitas bagi karyawan dalam organisasi. Untuk itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kontrak psikologis relasional memediasi pengaruh employer branding terhadap retensi karyawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap karyawan tetap yang ada di PT Bank ITBK dengan purposive sampling di mana karyawan itu karyawan tetap dan telah bekerja minimal 1 tahun. Instrumen penelitian di dalam penelitian ini ada variabel employer branding, variabel kontrak psikologis relasional, dan juga variabel retensi karyawan dengan menggunakan skala Likert 5 poin dan 7 poin. Lalu untuk analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Ada analisis deskriptif, ada uji validitas dan reliabilitas, lalu ada analisis SEM, dan juga terakhir ada uji signifikansi mediasi melalui metode bootstrapping. Dari kuesioner yang telah disebarkan terhadap 236 kuesioner yang dapat diteliti, di mana dari 236 responden dalam penelitian ini, 59,3% atau sebagian lebih dari separuh bekerja di kantor pusat PT Bank AI, dengan masa kerja 6-10 tahun sebesar 30,5% dan berasal dari unit operasional dan bisnis masing-masing sebesar 40 kurang lebih 40-an%. Sementara itu, posisi jabatan didominasi oleh supervisor yaitu sebesar 55,5% dengan kelompok usia di antara 25 sampai 35 tahun yaitu sebesar 59,7%.
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dilakukan juga evaluasi model pengukuran untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Didapati bahwa ada indirect effect dari employer branding terhadap retensi karyawan, di mana temuan menunjukkan bahwa kontrak psikologis relasional bertindak sebagai mediator yang signifikan, di mana hal ini menegaskan interaksi psikologis karyawan dan organisasi itu merupakan jalur energi utama dalam mekanisme retensi di dalam perusahaan. Lalu, kemudian juga terkait dengan evaluasi model pengukuran R-square, didapati bahwa nilai R-square untuk retensi karyawan sebesar 0,625%, yang menandakan bahwa 62,5% variabilitas dijelaskan oleh employer branding dan kontrak psikologis relasional, di mana hal ini berarti employer branding dan kontrak psikologis relasional mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam retensi karyawan di Bank AI. Terhadap kontrak psikologis relasional, efek employer branding juga memiliki efek size sebesar 1,632 atau ini tergolong sangat besar, di mana employer branding adalah pendorong utama terbentuknya kontrak psikologis relasional yang kemudian bisa meningkatkan retensi karyawan. Hasil ini mendukung social exchange teori bahwa hubungan kerja yang saling menguntungkan menumbuhkan loyalitas jangka panjang. Selain itu juga hasil ini mendukung temuan-temuan yang telah dilakukan berikutnya bahwa employer branding yang kuat bisa meningkatkan keterikatan dan juga retensi. Dari sisi pembuktian hipotesis, didapati bahwa kedua hipotesis diterima. Mulai dari hipotesis yang pertama, yaitu employer branding berpengaruh positif terhadap retensi karyawan, didapati nilai beta sebesar 0,218. Ini menunjukkan bahwa employer branding memancarkan gelombang positif yang signifikan terhadap retensi. Dalam konteks ini, Bank AI berhasil memperlihatkan bahwa strategi employer branding yang dijalankan perusahaan telah membangun citra positif yang berpengaruh nyata terhadap perilaku karyawan. Dan juga temuan ini memberikan sinyal bagi organisasi untuk menempatkan employer branding sebagai strategi inti dalam pengelolaan SDM. Sementara itu, hipotesis yang kedua didapati nilai beta sebesar 0,479, yang berarti kontrak psikologis relasional secara signifikan memediasi pengaruh employer branding terhadap retensi karyawan. Dalam konteks Bank AI, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan karyawan tidak hanya berasal dari kebijakan formal, tetapi juga dari kualitas hubungan interpersonal yang dibangun antara pimpinan dan karyawannya. Employer branding menyediakan kerangka nilai yang membentuk ekspektasi, sementara kontrak psikologis relasional menjadi mekanisme yang mewujudkan pertukaran tersebut dalam hubungan jangka panjang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, employer branding terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap retensi dari karyawan. Dan juga kontrak psikologis relasional berperan sebagai mediator yang signifikan pada pengaruh employer branding terhadap retensi karyawan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama secara praktis, di mana penguatan pengalaman employer branding internal itu perlu dilakukan di dalam PT Bank AI, dan di mana Bank AI harus menjadikan employer branding bukan sebagai janji saja, tetapi sebagai bukti nyata melalui program-program yang dimiliki oleh Bank AI, seperti pendampingan, lalu juga program coaching, dan lain sebagainya terhadap karyawannya. Yang kedua, pemenuhan kontrak psikologis relasional, seperti manajemen memberikan dukungan nyata terhadap karyawan, apresiasi, adanya komunikasi yang terbuka, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah strategi dari Bank AI untuk dapat meningkatkan retensi bisa dilakukan berbasis data dan juga diferensiasi generasi, di mana saat ini di Bank AI sendiri sudah terdapat multi generasi atau lintas generasi, sehingga diperlukan strategi retensi yang lebih agile berdasarkan generasi-generasi yang berbeda yang ada di dalam organisasi. Lalu yang kedua, saran implikasi manajerial terhadap pemimpin, di mana pemimpin memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan employer branding. Pemimpin bisa memperkuat kontrak psikologis relasional melalui sikap-sikap yang ditunjukkan kepada timnya, melalui sikap empati, kepercayaan yang diberikan kepada tim, lalu juga apresiasi yang diberikan terhadap anggota tim. Sehingga pada akhirnya terdapat bukti nyata dan pada akhirnya bisa meningkatkan retensi karyawan. Sementara itu, dari sisi implikasi teoritis, kontrak psikologis yang menjembatani pengaruh employer branding dan retensi karyawan
ditemukan dapat memperkuat temuan-temuan atau penelitian-penelitian yang terdahulu. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi employer branding di sektor perbankan, serta menjadi referensi bagi organisasi lain dalam membangun hubungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Retensi yang berkelanjutan lahir dari hubungan yang dibangun atas kepercayaan, bukan dari kontrak yang tertulis. Demikian presentasi hasil penelitian tesis dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.